dia. Seperti tadi yang Arni sudah sebutkan bahwa ternyata bagi mereka yang berada di rumah tahanan sekalipun wanita-wanita itu tetap bisa berkreasi dan tentunya menghasilkan sesuatu yang positif seperti yang ada di tangan kita ini, Arni. Ini dia nih, cantik, bisa dilihat ya. Ini ada Barbie bentuknya, tapi bukan Barbie disebutnya. Dibilangnya batik girl. Batik girl. Karena dia ini memakai kan kain-kainnya seperti ini nih. Ada kain seperti songket, ada kain batik, dan yang satu ini ada dua versi ya. Ini yang versi coklatnya, ini yang versi pinknya. Nah, kira-kira seperti apa? Kenapa ada versi pink sama versi coklat? Udah ada teman-teman di sini dari foundation ya. Dari foundationnya Cinderella Foundation itu. Dan ini ada Mbak Lucia, yaitu penggagas dari Batik Girl. Terus juga ada Mbak Sidi, ketua Batik Girl Angklung. Dan juga ada Mbak Mutiara, ini pemilik Saung Ujo yang juga bekerja sama dalam membuat Batik Girl ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Seneng ya. Dan tentunya hadir dengan memakai baju batik kebanggaan Indonesia pastinya. Nah, seperti yang tadi Arni sudah kasih tahu bahwa ternyata ada perbedaan warna di sini ya kan. Boleh dikasih tahu sih sebenarnya perbedaan warnanya spesifiknya di mana? Kalau perbedaan warna, kalau coklat itu kan untuk anak jalanan serinya. Kita khususkan pesannya buat anak-anak jalanan lah gitu, buat bantu mereka. Kalau yang pink sendiri untuk teman-teman HIV/AIDS, dananya kan nanti masing-masing disumbangkan untuk anak jalanan sama HIV/AIDS. Ada lagi ya Mbak Lucia, satu lagi. Ada, jadi kita ada seri yang hijau ini. Yang terakhir ini seri angklung, lahirnya di Rutan Pondok Bambu. Jadi setiap seri itu berdasarkan kelahiran di lapas atau rutannya. So it's all for charity works ya sebenarnya ya. Ini semua full untuk charity project ini. Tapi awal mulanya kan ini yang membuat ini sebenarnya teman-teman dari rutan dan juga dari beberapa rutan, bukan hanya dari yang Pondok Bambu, tapi juga dari Batam, dari beberapa tempat. Awal mulanya menggagas untuk membuat kegiatan seperti ini. Ini dari mana datangnya? Kebetulan saya kan punya yayasan ya, namanya Cinderella from Indonesia Center. Jadi waktu itu kebetulan sudah ada binaan 100 anak jalanan, 50 ibu anak-anak jalanan, 50 orang-orang yang terkena HIV gitu. Jadi satu lagi saya tuh memang punya hobi visit ke lapas, ke penjara gitu. Nah, saya melihat kok kebanyakan di Batam ya, karena saya stay di Batam itu anak-anak muda yang menjadi warga binaan di sana gitu. Nah, dengan usia muda, dengan jangka waktu hukuman yang cukup panjang, pasti kan sayang kalau ini tidak dibina gitu. Jadi saya melihat kok ini produktif ya, di usia produktif tidak dimanfaatkan, padahal mereka tidak ada kegiatan di situ. Dan satu lagi, waktu itu saya pengusaha yang tidak terlalu besar dengan beban yang cukup banyak seperti ini. Jadi saya mikir kalau usaha saya jalan terus gimana, namanya pengusaha itu kan ada ups and down. Jadi saya memikirkan supaya yayasan ini tidak tergantung dengan saya. Jadi saya melihat wah ini kayaknya bisa dijadiin pabrik kecil nih penjara ini. Jadi saya mikir ya udahlah, kita bikin sesuatu yang mereka bisa berdaya gitu, yang hasilnya nanti untuk support yayasan Cinderella from Indonesia Center gitu. Nah, waktu di Amerika saya itu dipanggilnya Doll from Indonesia. Karena saya suka pakai baju batik. Tiap hari saya berganti-ganti, rambut saya panjang hitam, itu menjadi orang Amerika melihat itu saya kok kayak boneka gitu ya. Jadi saya kepikiran begitu pulang dari Amerika, waktu itu saya mendapatkan penghargaan di International Alliance for Women. Jadi saya termasuk menurut mereka itu 100 wanita terbaik yang melakukan perubahan kecil untuk sekitarnya. Jadi saya mikir ya udahlah bikin satu boneka gitu kan yang bisa saya bawa kalau saya sering ke luar negeri untuk sekalian promosi. Jadi ya inilah lahirlah Batik Girl ini. Batik Girl. Dan namanya juga unik banget ya, Indonesia sekali, Batik Girl. Kalau misalnya di luar negeri kan ada yang depannya B ya kan. Kalau ini khusus spesifik Batik Girl. Nah, Arni, bahwa ternyata Batik Girl ini ternyata bekerja sama juga dengan Saung Ujo juga. Mereka juga mempromosikan yang namanya angklung, karena seperti yang kita ketahui bahwa angklung adalah salah satu kebanggaan Indonesia juga. Dan sudah ada Mbak Mutiara di sini. Mbak Mutiara, bisa tolong diceritakan kenapa sampai akhirnya Saung Ujo ini bergabung juga bekerja sama dengan Batik Girl ini? Memang ini satu hal yang tidak disangka-sangka sebetulnya, karena kami memang di sisi sosialnya juga sudah ada di beberapa. Cuman begini,
Saung Angklung Ujo itu tidak hanya menciptakan satu alunan nada yang harmonis, tapi kami mengaplikasikannya juga dalam bisnis kami, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita balance antara sosial dan bisnis juga. Nah, kenapa begitu teman saya ini menawarkan di Batik Girl ini, saya berpikir saya salah satu orang yang punya prinsip wanita itu harus mandiri. Nah, oleh sebab itu ketika saya ditawarkan, saya nggak mikir panjang-panjang ya. Oke deh, kami ikut gitu ya. Nah, kemudian kenapa angklung menjadi daya tarik kami? Karena itu tadi ya, angklung sudah menjadi satu heritage, intangible heritage from Indonesia, dan kebetulan besok ulang tahunnya nih. Jadi begitu sekalian begitu syarat langsung berangkat ke Bandung kita launching angklung Batik Girl yang dari angklung. Karena kami punya satu yang harus kami lakukan selanjutnya setelah dikukuhkan sebagai heritage, yaitu harus mempromosikan, harus melindungi, meregenerasikan, dan memeliharanya gitu. Nah, itulah kalau mau identitasnya milik Indonesia terus, ya harus itu yang kita lakukan gitu ya. Oh, nah kalau misalnya dari bahan-bahannya sendiri kan berarti harus mensuplai boneka gitu kan, dimasukkan ke dalam rutan-rutan gitu kan untuk dijadikan pelatihan. Terus itu juga ada batik-batiknya. Ini datangnya dari mana nih semuanya nih? Jadi kebetulan kan saya itu hobi ikut kompetisi, Mbak. Jadi kompetisi di luar negeri dan alhamdulillah menang waktu program ini saya tunjukkan. Jadi akhirnya dana itu memang digunakan untuk merealisasikan mimpi saya ini ya. Jadi semua kita supply, hanya dari pihak rutan itu tempat dan sumber daya manusianya ya, teman-teman napi ini. Jadi kita training selama 3 hari. Setelah itu kita produksi, semuanya kita siapkan, dan setelah mereka menghasilkan dan lulus quality control, kita beri salary satu baju itu 10.000. Kita jual, saya bertanggung jawab untuk menjual itu, dan hasilnya nanti kembali lagi untuk berproduksi, sebagian besarnya untuk charity, jadi uangnya berputar terus. Ini maksudnya dia memberikan dampak positif ya. Nah, setelah diberikan pelatihan para napi ini, bagaimana mereka responnya sekarang? Apakah mereka lebih positif gitu dalam menanggapi kehidupan gitu kan setelah itu? Oh iya, seneng banget ya. Senang. Jadi saya sendiri itu awalnya pesimis karena kan mereka rata-rata drug user ya, terus tidak pernah yang menjahit. Nanti gimana ya? Jadi saya bikin pola, itu yang pola-pola sederhana. Jadi masih kita ajarkan, tetapi hasilnya setelah kita latih itu malah mereka keluar kreativitasnya sendiri. Dan saya bangga banget loh hasilnya, itu handmade. Ini semua handmade, terus dan cuma sehari loh. Cuma sehari. Udah bikin. Jadi target 3 hari itu mereka sudah 2 hari itu sudah selesai semua dari gitu. Jadi saya pikir ini bagus sekali gitu. Dan kebetulan di rutan Pondok Bambu itu ada 2 orang asing yang dititipkan. Jadi karena dia merasa anak muda waktu itu di sini liburan tapi tertangkap mengenakan narkoba, jadi dia mencoba bunuh diri. Jadi kepala rutan bilang begini, Mbak Lucy ini titip deh biar dia itu semangat. Dan ternyata di hari terakhir dia bilang, saya happy kok bisa diberi kesempatan ya. Jadi dia sekarang sudah mulai semangat lagi dan mungkin nggak nyoba bunuh diri lagi gitu. Dan mudah-mudahan jangan sih. Tapi kalau misalnya dilihat lagi ya, ini teman-teman, jadi di dalam bukunya ini bukan hanya cara untuk membuat Batik Girl, tapi juga ada peta bisnisnya nih ya di sini. Jadi ini kita ajarkan kayak bisnis plan sederhana. Jadi supaya ini bekal ya, kalau mereka bebas nanti usaha apa sih yang mereka mau realisasikan gitu. Jadi sudah saya persiapkan bahwa selama di penjara itu dia berlatih usaha, karena di situ aja 1.000 napi wanita itu menjadi pasar. Jadi saya berharap mereka itu sudah berlatih usaha, begitu keluar ya sudahlah, tidak usah cari kerja, jadilah pengusaha. Ya. Nah, kalau dari Mbak Cindy sendiri untuk pada saat melatih teman-teman yang dari rutan gitu ya, ada kesulitan nggak gitu untuk menyampaikan pelatihan ini? Kalau kesulitannya sendiri sih nggak ada ya. Mungkin dari rutannya sendiri, ruangannya sih yang kurang kondusif, yang ruangannya yang jadinya di situ
mereka kurang menangkap, tapi lancar-lancar aja sih selama itu. Semua Lancar-lancar bisa aja menerima ya. Lancar aja Nah, sih. kalau kemarin itu kan sempat ada sidak tuh dari Menteri Hukum dan HAM gitu. Tanggapannya dari Mbak Cindy mungkin satu persatu. Kalau pas sidaknya Mbak Lucy yang ada. Oh, sempat ada di sana? Enggak. Kita sudah selesai, kebetulan sudah selesai sudah selesai. acara. Jadi kita kurang mengerti pendapat mereka gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kondisi dari ruang tahanan yang ada di sana tadi kan sempat dibilang sama Mbak Cindy, dibilang ruangannya kurang akomodatif. Sebenarnya ruang pelatihannya beda. Ruang pelatihannya itu beda lagi dengan tahanan, cuman mungkin agak lebih kecil ya ruangannya, jadi ya mungkin udaranya jadi agak panas, cuman abis itu udah kok. Tapi saya penasaran ya, kira-kira berapa orang ya waktu itu ya Anda memberikan pelatihan, dengan berapa pelatih, dengan berapa yang dilatih, berapa peserta pada saat itu? Kalau pelatihannya itu kita memang targetnya cuma 30 napi. Tapi saya lihat dana saya masih ada yang sudah 40 napi dari 1000 napi yang ada. Itu dilatih setiap hari? Setiap hari selama 3 hari. Nah, itu kan training of trainer. Jadi berharap yang kita latih nanti bisa melatih lagi yang lain di dalamnya. Bagus, itu namanya mempaskan ilmu kepada yang lain yang juga berpahala. Jadi kita pilih 40 yang memang kira-kira dia itu eager ya, ingin sekali belajar dan mau menularkan ilmunya. Jadi bermula dari 40 ini. Oke, kalau angklung berada di Batik Girl ini, kalau misalnya secara nyata Mbak Mutiara, adakah keinginan untuk langsung memberikan pelatihan secara khusus kepada teman-teman yang ada di sana, di lapas mungkin? Untuk angklungnya sendiri memang kita ada rencana ke depan akan ada pelatihan untuk angklungnya sendiri. Jadi kami sebetulnya punya cita-cita ini, bukan kami yang diundang, tapi mereka yang perform. Dalam acara-acara kenegaraan misalnya, atau acara mereka sendiri, nggak usah kami yang diundang, tapi mereka bisa tampil. Nah, sama dengan Mbak Lucy, jadi kita juga akan melatihnya pada trainer-trainer ini. Oke. Nah, kalau misalnya buat teman-teman di rumah nih terakhir ya, apakah mereka bisa ikut berkontribusi misalnya gitu untuk membantu teman-teman dari foundasi ini? Bisa banget. Gimana caranya? Salah satunya bantu kirim kain-kain bekas ya Mbak. Batik-batik bekas ke Cinderella From Indonesia. Kemana? Di Pondok Bambu bisa, di Batam bisa. Bagus sih. Ya, tapi saya sih lebih berharap begini ya, karena sebagus apapun program yang saya buat, mereka juga sudah berusaha. Tapi tanpa bantuan masyarakat Indonesia menerima produk ini, itu impian saya mungkin tidak akan terwujud. Saya tidak, kemarin sih dari pihak Duta Besar itu menanyakan kesulitan apa. Sebenarnya memang saya kesulitannya itu pemasaran, penerimaan boneka ini terhadap masyarakat Indonesia yang mungkin belum tahu ya misi sosialnya. Tetapi boneka ini memang lebih dikenal di luar negeri. Nah, itu saya kok sedih sekali di negeri. Saya itu ini lebih sudah masuk ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan beberapa hari yang lalu itu ada dari profesor dari Amerika yang ingin berniat sekali menjualkan ini ke Amerika. Cuman ada beberapa regulasi, boneka itu tidak boleh masuk ke Amerika. Tapi karena ini full charity, jadi kita lagi mengusahakan untuk surat rekomendasi dari kedutaan Amerika sini. Amin, semoga bisa lancar. Juga karena kami juga dikunjungi banyak wisatawan. Tahun kemarin 130.000 orang. Siapa tahu memang ada yang tertarik untuk ini. Amin. Pokoknya ini sampai harus diterima oleh masyarakat Indonesia, juga nggak kalah, produknya juga nggak kalah bagus, nggak kalah cantik, nggak kalah menarik. Pokoknya semua teman-teman Indonesia juga jangan sampai kalah sama negara-negara lain. Benar, kita doakan yang terbaik untuk kalian dan semoga maju dan jaya terus. Dan selain tentang angklung tadi sudah kita bahas, ada juga bagi Anda yang tertarik dengan yang namanya gitar. Ada festival gitar internasional yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.